MRI itu menggunakan kekuatan magnet. Jadi dia canggih karena dia bisa memperlihatkan bagaimana isi dalam tubuh manusia. Itu dari bagian yang paling kecil, sel-sel yang paling saraf-saraf yang paling kecil sampai bagian tubuh yang paling besar. Itu kita bisa lihat di situ dengan MRI. Kalau CT scan itu yang lagi banyak sekarang itu adalah CT jantung. Dengan CT jantung kita bisa lihat itu sumbatan di pembuluh darah jantung. Nah, ini seperti yang saya pakai nih. Nah, ini adalah alat mengukur dosis radiasi. Kita sebagai petugas radiasi itu wajib punya ini. Infus, informasi seputar kesehatan. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan podcast RSPP Infus, informasi seputar kesehatan. Kali ini kita ingin membahas seputar radiologi. Nah, penasaran kan? Sekarang kita udah hadir pakarnya, yaitu Dr. Yumi Supita Anggraini, spesialis radiologi. Halo dok. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar dok? Baik. Oke, nah teman-teman, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gali, saya sebagai radiografer di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Nah, pasti pada penasaran kan, apa sih radiologi? Alat-alatnya tuh apa aja, bahaya atau enggak? Nah, kita lanjut ya, kita langsung tanya aja ke pakarnya, Dr. Yumi. Dok, aku punya pertanyaan nih mewakili dari teman-teman. Dokter tuh kenapa sih tertarik sama dunia radiologi? Dan kenapa dokter ngambil spesialisnya tuh radiologi? Oke, ya radiologi itu adalah salah satu ilmu yang menggunakan kecanggihan teknologi untuk menghasilkan suatu gambaran dari tubuh manusia untuk bisa memberikan diagnosa. Apa sih penyakit pasien ini, apa sih penyakit kita ini dari gambaran radiologi itu. Jadi radiologi itu selalu berkembang sesuai dengan teknologi. Istilahnya update ya, Iya, gitu. up to date ya dok ya? Up to date sekali gitu. Gitu, jadi ternyata karena radiologi itu selalu mengikuti perkembangan teknologi, mengikuti zaman, mengikuti perkembangan keilmuan ya dok ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih dok, kira-kira apa aja sih dok tugasnya dokter radiologi? Ya, jadi saya sebagai spesialis radiologi, tugasnya itu kita membaca hasil gambaran yang dihasilkan oleh alat-alat radiologi. Karena kan alat radiologi itu banyak ya, istilahnya modalitasnya banyak. Nah, dari hasil gambar yang dihasilkan itu kita berikan keterangan. Oh, kita menemukan penyakit ini dalam tubuh manusia berdasarkan gambar yang kita hasilkan. Gitu. Jadi dokter radiologi itu kayak mengimplementasikan dari pemeriksaan-pemeriksaan yang ada di radiologi ya dok ya? Memberikan penjelasan. Nah, memberikan penjelasan. Berarti ada tindakan-tindakannya juga ya dok di radiologi? Ya, ada tindakannya. Terkadang kita juga melakukan tindakan terhadap pasien menggunakan alat-alat tersebut. Kita langsung turun terhadap pasien. Oke, tuh ternyata bukan cuma mengimplementasikan atau membaca dari foto-foto yang dihasilkan dari alat-alat radiologi, tapi dokter radiologi juga ikut melakukan tindakan ya dok ya, gitu. Nah, sebenarnya nih ya dok, apa sih peran utama dari seorang dokter radiologi dalam suatu sistem perawatan kesehatan? Ya, dalam mengikuti perawatan kesehatan, kita mengikuti pasien, itu kita memberikan diagnosa. Misalnya ada seorang pasien yang dilakukan tindakan radiologi, pemeriksaan radiologi. Nah, dari situ kita bisa lihat, oh pasien ini menderita penyakit ini. Nanti pada suatu saat dilakukan lagi evaluasi. Nah, kita berikan lagi ke penjelasan bahwa penyakitnya perbaikan atau perburukan. Jadi kita akan terus memberikan diagnosa, membantu para klinisi, dokter-dokter klinisi untuk menegakkan diagnosa terhadap pasien tersebut. Jadi bisa dibilang radiologi itu jadi pondasi juga ya dok ya, karena untuk mengetahui dan penegakan diagnosa dari keilmuan spesialis yang lain pasti juga dibutuhkan radiologi. Dan itu secara objektif ya, karena kita benar-benar lihat di gambar ya. Tuh ternyata secara apa adanya ya dok, apa yang dilihat dari hasil pemeriksaan masing-masing pemeriksaan radiologi baru diimplementasikan secara apa adanya dari kondisi pasien tersebut. Nah, kita pengen tahu nih dok, sebenarnya fasilitas radiologi yang ada di Rumah Sakit Pusat Pertamina itu apa aja sih dok? Boleh dijelaskan dok? Ya, dari yang tercanggih ya. Di RSPP yang paling canggih adalah MRI 3 Tesla.
Ada CT scan 128, kita juga punya alat yang standar seperti ultrasonografi, kita juga punya radio diagnostik konvensional, kita juga punya mamografi, seperti itu. Oke. Boleh nggak dok dijelasin mulai dari yang tercanggih dulu kali ya? MRI itu gimana sih dok? Ya, MRI itu menggunakan kekuatan magnet. Jadi dia canggih karena dia bisa memperlihatkan bagaimana isi dalam tubuh manusia. Itu dari bagian yang paling kecil, sel-sel yang paling saraf-saraf yang paling kecil sampai bagian tubuh yang paling besar. Itu kita bisa lihat di situ dengan MRI. Gitu. Wah keren banget ya. Kalau saya nggak salah dengar juga ya dok dan salah informasi, di RSPP itu bor dari diameter MRI-nya itu sudah besar ya dok ya? Iya. Jadi untuk mengurangi fobia itulah ya dok ya? Itulah kelebihan dari MRI 3 Tesla yang kita punya. Jadi untuk pasien-pasien yang mungkin tubuhnya besar itu bisa masuk dengan MRI kita. Oh, jadi jangan khawatir. Dan ya, satu lagi, kebisingannya berkurang. Ternyata ada silent mode-nya juga. Jadi untuk orang-orang kenyamanan pasien ya dok ya? Ya, yang klaustrofobia seperti itu akan lebih terbantu dengan MRI kita. Nah, coba klaustrofobia apa dok? Klaustrofobia dia takut sama kegelapan, takut dengan ruang sempit ya. Nah, jadi jangan khawatir buat yang klaustrofobi, takut tempat sempit, takut tempat gelap, di MRI RSPP ini ya dok ya. Lebih nyaman. Lebih nyaman. Tadi kan dokter udah nyebutin ya, ada MRI, ada CT scan, ada konvensional, ada ultrasound. Nah, apa sih dok bedanya tuh dok dari semua modalitas itu? Nah, sebelum dijelasin sama dokter Yumi, saksikan dulu yang mau lewat ini. Infus, informasi seputar kesehatan. Nah, penasaran kan tadi jawabannya apa perbedaan dari MRI, CT scan, dan konvensional? Silakan dokter. Ya, oke. Jadi ada pemeriksaan ronsen, ada pemeriksaan CT scan, dan ada pemeriksaan MRI. Bedanya nih, kalau ronsen itu udah pasti 2 dimensi dan dia menggunakan radiasi, tapi radiasinya kecil. Kalau untuk CT scan dia menggunakan radiasi sinar X dan itu cukup besar radiasinya karena kita harus menghasilkan gambaran yang sangat detail dengan CT scan sampai tipis sekali. Dengan kalau MRI dia menggunakan medan magnet, tentu tidak ada radiasi, hanya pemeriksaannya lebih lama dibandingkan dengan CT scan. Nah, apa sih memang bagusnya buat apa nih gitu? Kalau CT scan itu memang bagusnya untuk pembuluh darah. Dia lebih bagus pembuluh darah dan jaringan-jaringan yang otomatis lebih padat ya. Dia untuk organ tubuh manusia, tulang itu bagus dengan CT scan. Sedangkan untuk MRI dia bagus untuk jaringan-jaringan lunak seperti soft tissue lunak ya. Dan sampai ke saraf-saraf yang kecil. Itu bagus dengan MRI. Dan biasanya MRI itu mungkin kalau yang kita umumnya itu kita sakit pinggang nih gitu ya. Atau orang mungkin pernah dengar ya, teman-teman mungkin pernah dengar yang namanya HNP ya. Iya, saraf kejepit ya dok. Saraf kejepit. Itu biasanya bisa didiagnosis dengan MRI. Kalau CT scan itu yang lagi banyak sekarang itu adalah biasanya untuk screeningnya kesehatan masyarakat itu adalah CT jantung. Dengan CT jantung kita bisa lihat itu sumbatan di pembuluh darah jantung. Kenapa? Karena pada CT scan jantung kita bisa lihat satu persatu pembuluh darah jantung itu bagus apa enggak, ada sumbatan atau tidak, sehingga bisa memitigasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dengan kondisi sakit jantung lah, serangan jantung seperti itu. Jadi kita bisa medical check up secara dini walaupun masih usia gini dengan CT scan itu ya dok ya, karena untuk menentukan adanya penyumbatan, resiko terjadinya penyerangan serangan jantung. Apalagi yang kolesterolnya tinggi ya dok. Iya. Oke, nah selanjutnya nih dok, pemeriksaan radiologi itu kan ada yang namanya kontras media dok. Nah itu gimana sih dok? Gimana dan kenapa harus pakai kontras? Ya, mungkin untuk untuk masyarakat yang datang berobat ke radiologi, yang mau melakukan pemeriksaan di radiologi, mereka biasanya akan sangat trauma dengan kata-kata kontras ya. Iya. Oh mau disuntik kontras nih gitu.
apa sih fungsinya sebetulnya gitu. Padahal penggunaan kontras media itu untuk lebih memperjelas kondisi jaringan di dalam tubuh kita. Misalnya yang paling sering digunakan adalah untuk CT jantung. Karena kalau tidak dengan kontras, tentu kita tidak akan bisa melihat pembuluh darahnya seperti apa. Seperti itu. Amankah? Aman. Insya Allah aman. Memang sih kontras itu isinya adalah semacam zat yodium, dan itu biasanya banyak di makanan-makanan seafood ya. Iya. Nah, mungkin untuk yang alergi seafood atau apa gitu, mungkin biasanya agak takut dengan namanya kontras media. Tapi insya Allah kontras media sekarang yang sudah ada di kita itu sudah relatif aman untuk pasien-pasien seperti itu. Oke, alhamdulillah ya, berarti aman nih untuk pemakaian kontras di pemeriksaan radiologi ya dok ya. Nah, cuma pasti ada syaratnya ya dok ya. Boleh dok kasih tahu ke teman-teman syaratnya apa sih pakai kontras media itu dok untuk pemeriksaan radiologi? Oke, kontras media ini masuk ke dalam tubuh kita tentunya berhubungan dengan salah satu organ tubuh kita yang memang harusnya tugasnya adalah mengeluarkan kontras media itu dari tubuh kita, yaitu ginjal. Jadi untuk penggunaan kontras media tentu kita harus mempunyai fungsi ginjal yang baik, begitu. Jadi biasanya kita periksa dulu tuh fungsi ginjalnya sebelum pemeriksaan. Jadi pasti kita double check ya dok ya, memastikan bahwa fungsi ginjal pasien itu bagus, metabolismenya baik, baru kita lakukan ya dok ya. Jadi memang ada double check dari dokter radiolog, terus ada ininya ya dok ya dari. Semua ada di bawah supervisi dokter radiolog. Oh, tuh keren banget. Jadi memang terorganisir, ini ya dok ya, bagus banget. Nah, apa sih dok kasus-kasus yang dokter selama ini banyak ditemukan selama dokter jadi radiolog? Oke. Kalau untuk di RSPP tentu kasus yang paling banyak untuk CT scan kita banyak melakukan CT scan jantung. Sehari itu kita bisa melakukan hampir 10 kasus CT scan jantung. Bisa lebih kadang-kadang. Dan untuk MRI biasanya memang untuk kasus-kasus yang tadi saraf kejepit. Nah, itu paling banyak dilakukan pemeriksaan MRI. Untuk kasus-kasus seperti itu sepertinya udah lumrah kadang orang untuk melakukan screening ya. Gitu. Jadi udah biasa juga ya dok ya, maksudnya buat orang-orang yang walaupun kadang nggak ada keluhan, apalagi ada keluhan, MRI dan CT scan itu udah jadi hal yang biasa ya dok ya. MRI tulang belakang, ataupun CT scan pembuluh darah jantung, atau biasa disebut CT scan koroner ya dok ya. Gitu. Nah, orang awam kan pasti sering banget nih dok takut nih yang namanya ke radiologi karena berhubungan dengan radiasi. Nah, itu sebenarnya gimana sih dok? Tapi jangan dijawab dulu dong. Setelah yang satu ini. Infus, informasi seputar kesehatan. Nah, pada nungguin ya. Jadi gimana nih dong orang awam yang takut radiasi? Oke, ya saya mau ceritakan dulu nih ya mengenai ruang radiasi. Jadi ruang radiasi itu sudah didesain sedemikian mungkin supaya radiasi sinar X yang dihasilkan oleh alat-alat kita itu tidak kemana-mana. Seperti dindingnya sudah ada pelapisnya, lalu kita juga petugasnya sudah menggunakan alat pelindung. Nah, bagaimana dengan pasien? Nah, kalau untuk pasien memang pasti akan kena radiasi, tapi radiasi yang kita gunakan sudah sangat kita pikirkan dosisnya sehingga tidak mempengaruhi kesehatan. Jadi sudah optimal ya dok ya? Dan indikasi pemeriksaannya pun sudah sangat selektif. Jadi hanya untuk benar-benar indikasi pemeriksaan yang memang dibutuhkan baru kita lakukan. Iya. Nah, di radiologi itu juga nggak ujuk-ujuk pasien datang langsung diperiksa ya dok, bahwa ada legalitas formulir radiologi itu sendiri ya dok. Ada pengantar dari dokter klinisi yang memang membutuhkan pemeriksaan radiologi. Oke, nah udah jelas ya. Jadi untuk orang awam jangan takut ke radiologi kalau memang dibutuhkan oleh klinisi. Nah, untuk tugasnya tadi dokter udah jelasin ya bahaya atau tidaknya, tapi boleh dijelasin lebih detail lagi nggak sih dok? Jadi kita itu sebagai petugas di radiologi, baik radiografer maupun radiolog, itu diberikan alat apa supaya kita tuh terpantau gitu dok? Oke, nah ini seperti yang saya pakai nih. Nah, ini adalah alat mengukur dosis radiasi. Kita sebagai petugas radiasi itu wajib punya ini. Nah, ini setiap per 3 bulan kita akan hitung dosisnya. Jadi itu untuk mengukur besarnya radiasi yang kita terima.
Nah, mudah-mudahan sih radiasinya tidak melebihi dari yang ambang batasnya. ambang Dok, batasnya. ya. Jadi alhamdulillah safety ya dok ya, baik dari Insya Allah. petugasnya, baik dari pasiennya, semuanya aman insya Allah. Nah, last but not least, punya pertanyaan nih dok, mitos untuk bahaya radiasi ibu hamil. Soalnya saya sebagai petugas tuh juga pernah nih memeriksa pasien ibu hamil di zaman COVID ya dok ya, kita banyak sekali pasien-pasien ibu hamil. Nah gimana tuh dok radiasi di ruang radiologi atau untuk pemeriksaan radiologi bagi ibu hamil? Oke, memang bahaya radiasi pada ibu hamil adalah kecacatan pada janin. Nah itu yang sangat kita hindari. Nah, bagaimana kalau memang pemeriksaan itu tetap dibutuhkan dan untuk mendiagnosa pada penyakit pada ibu hamil, tentu kita akan melakukan mitigasi terhadap radiasinya. Bagaimana kita akan menggunakan kita sebutnya sebagai apron ya, pelindung ya dok ya. Pelindung yang kita tempelkan pada perut sehingga bagian perut tidak mendapatkan radiasi seperti itu. Dan itu pun sangat selektif. Kenapa sangat selektif? Karena kita akan melihat apakah indikasi pemeriksaan ini benar-benar dibutuhkan atau tidak. Seperti itu. Oke, jadi benar-benar diseleksi banget nih teman-teman buat pemeriksaan radiologinya. Kapan ibu hamil boleh dilakukan pemeriksaan radiologi dan juga ada persyaratannya nih, usia kandungan ya dok ya biasanya ya dok. Biasanya usia kandungan triwulan pertama sampai triwulan kedua itu yang memang sangat rentan terhadap kecacatan. Tapi untuk triwulan ketiga biasanya sudah lebih aman untuk radiasi. Berarti untuk aman untuk dapat dosis radiasinya ya dok ya. Iya. Oke, nah. Terakhir nih dok, sebelum kita ke penutup, kita tuh punya alat dok namanya mamografi, alat untuk screening payudara ya dok ya. Nah, saya sebagai petugas tuh akhir-akhir ini sering banget nih dok dapat pemeriksaan mamografi. Kenapa jadi sering, kenapa jadi banyak pasien kita dok? Ternyata dok karena alat kita tuh painless katanya dok. Boleh dijelasin dok? Ya. Ini adalah salah satu alat terbaru kita juga nih. Ini sudah menggunakan teknologi yang canggih dibandingkan alat-alat mamografi yang lain. Di mana teknik pemeriksaannya lebih simpel dan tidak memberikan rasa nyeri. Karena kan memang harus dipres ya, dok? Ya. Itu tidak memberikan rasa nyeri dan hasil gambaran yang dihasilkan pun lebih detail. Gitu. Jadi itu yang bikin pasien kita ternyata lebih banyak ya dok ya untuk kasus-kasus mamografi dan kasus payudara ini, screening payudara karena memang ternyata di RSPP ada alat yang painless walaupun tetap prosesnya sama, tetap dipres payudaranya, tapi ternyata RSPP punya alat yang painless itu ya dok ya. Oke. Wah nggak berasa nih dok, ternyata bincang-bincang kita udah sampai di penghujung waktu. Nah, buat teman-teman udah nggak penasaran lagi kan? Apa itu dunia radiologi, pemeriksaan di radiologi, modalitas yang radiologi yang ada di RSPP. Nah, untuk teman-teman perlu diinformasikan bahwa radiologi RSPP buka 24 jam. Jangan lupa follow semua media sosial RSPP, baik itu YouTube, Instagram, TikTok, dan juga platform media sosial yang lain. Sampai jumpa lagi di podcast-podcast RSPP berikutnya. Infus, informasi seputar kesehatan. Infus, informasi seputar kesehatan.